Pagi ini, Bandara Udara Internasional Incheon diramaikan dengan kedatangan seorang pria tampan yang baru saja datang dari luar negeri. Gadis-gadis yang melihatnya tampak terpesona dan menjerit terkagum-kagum padanya. Di luar bandara, dia disambut oleh 4 orang pria berbadan kekar yang tengah menunggunya di dapat sebuah mobil hitam mewah. Mereka membungkuk memberi hormat, kemudian membukakan pintu mobil untuknya. Tanpa banyak tanya, Theo membuka map itu dan matanya sedikit menyipit melihat isi map itu. Isinya foto seorang gadis dan beberapa lembar kertas lainnya. Jong Ye, tatapan Theo beralih menatap Tuan Kim. Dia putri dari Jong Sejong. Apa kau yakin? Bukankah putrinya sudah meninggal 5 tahun yang lalu? Ternyata Jong Sejong sudah merencanakannya sejak awal. Gadis yang meninggal itu bukan putrinya, itu adalah penggantinya. Tentu, jawab Theo menyaringnya menatap foto di tangannya itu. Sekitar 30 menit Theo bicara dengan ruangan diri. Dia pun keluar dari ruangan pria baru gaya itu dan melangkah menuju ruangan lainnya. Welcome back, Theo, seru beberapa orang yang berada di ruangan itu ketika Theo membuka pintu, sedangkan yang lainnya memberi hormat. Pintu kembali terbuka menampilkan 4 orang wanita cantik. Baiklah, aku rasa sudah cukup basa-basinya, ucap Theo sembari melangkah ke salah satu ruangan dengan pintu berwarna hitam. Oh my god, you look so hot, jerik seorang di antara keempat wanita itu. Tiffany sepatu seperti itu, kau bilang hot mah. Saya lebih hot, Jongkok tahu cara wanita yang di sebelahnya. Kristal, kau bilang begitu karena dia kekasihmu lagi. Bola hanya itu yang bisa kau banggakan dari kekasihmu itu. Jangan agak mulutmu, kau tidak mau aku jahit. Kalian berdua bisa tidak, jangan berdekat di dekatku, kupiku sakit. Ayo, Airin, kita ke ruanganku saja, tegur seorang wanita yang masih paling pendek di antara mereka berempat sembari menarik ayah dan pergi. Padahal kita hanya tinggal memusnahkan sifat wajah itu beserta istrinya. Tapi apa, rencananya berantakan, kita harus mulai lagi dari awal, lanjut Jimin. Saya mendengarkan keluh kesah Jimin, namun matinya tetap bergerak membaca kalimat-kalimat yang ada. Dia tersenyum licik. Kenapa kau? Tanya Jimin heran. Apa wanita di Alaska kurang memuaskan? Tanya Jim. Dia tersenyum tipis. Bagaimana ya? Semuanya tidak ada yang benar-benar membuatku gila. Definisi dari gila itu terdengar menakutkan. Kim Taeyong, ucap Jimin. Dia menatap ketiganya muak. Hei, tatapan apa itu? Kau tidak senang kami datang? Dan Jongkok kesal karena Tae terlihat tidak menyukai kedatangan mereka. Ya, padahal kami setengah merindukanmu, sambung Jin.
3 hari lalu kita masih bertemu di Alaska dan kau bilang rindu. Ucap Taeyong Sinestri menyair bodoh dengan perkataannya barusan. Jongkok, Jimin dan Yongga tertawa melacin, sedangkan Taeyong masih dengan mudah dingin plus datarnya melangkah ke sofa tempat keempat pria duduk. Ya, kami ingin ada kerja sama tim Tel. Kalau kami memberitahu yang ada, kau langsung terbang ke New Zealand dan membunuh gadis itu, sama Jongkok Sines. Dan juga itu tidak akan seru, kita akan sedikit bermain dengan Pat Wajong dulu karena sudah sangat pintar menipu kita. Membayangkannya saja membuatku semakin bersemangat. Ucap Jin mencoba membuat Taeyong mengerti. Kalian benar-benar menyebalkan, ujar Taeyong membuat ketiga pria itu tertawa menangis, sedangkan Jimin menatap mereka terheran-heran. Tadi saja wajah mereka seperti akan berperang, sekarang apa lagi ini? Dasar orang-orang aneh, batin Jimin. Hello Dad, I miss you, and Mom too. Dia mulai terisak, maafkan aku, sungguh aku minta maaf. Seharusnya aku tak terjadi padamu, maafkan aku. Malam yang sunyi dengan gadis itu yang masih setia terisak mengingat kenangan yang menyakitkan di masa lalu, hingga rasa lelah menghampirinya dan dia pun tertidur. Pagi ini Bandar Udara Internasional Wellington diramaikan dengan kedatangan 9 orang pemuda-pemudi yang tampaknya cantik dengan style yang sangat enak dipandang. Semua orang menatap kagum dan terpesona. Aku tak butuh maafmu, ucap Kristal melangkah ke arah Jongkok dan menggandeng pria itu. Dasar wanita gila, hina Jimin yang pastinya tidak didengar oleh Kristal. Jika dia mendengarnya, habislah kau, ucap Yunchin. Kau akan dia sebelum dia berubah, ucap Jimin tidak takut. Yunchin mendengarnya terkekeh dan Tiffany yang ada di sampingnya pun ikut tertawa mendengar celoteh Jimin. Mereka pun tiba di sebuah rumah dan megah dengan gaya klasik. Kristal akan sekamar denganku, ucap pria itu. Pah, tapi aku. Sudah, ayo, kamar kita di lantai 2, ucap Jongkok sembari melangkah menenteng koper Kristal. Kristal memandang Tiffany dan minta maaf sebelum akhirnya ikut mengikuti Jongkok. Taeyong kulihat itu, masa Jongkok dan Kristal sekamar sudah seperti ini pun daripada menjalankan misi, ucap Tiffany protes. Taeyong hanya menghentikan bahu lalu melangkah pergi ke kamarnya yang juga berada di lantai 2. Panik, kalau kau mau aku bisa menjadi teman sekamarmu, tawar Raushan dengan tatapan nakalnya. Mati saja kau, ucap Tiffany kesal dan segera kembali ke kamarnya. Aku kasihan padamu, Jin, ucap Yongki menantaunya sembari menekuk pelan punggung Jin. Ya ampun, Nona, kenapa kau jadi sepucat ini dan matamu? Aku bisa mati jika Tuan Besar tahu, ucap wanita itu takut. Kau baik saja, ya jangan berlebihan begitu, ujar yang terdengar kesal. Bagaimana bisa kau bilang begitu, Nona? Kau belum makan sama sekali, apakah itu tanda kau baik saja? Ucap Ye sedikit menaikkan oktav suaranya. Maaf ya, aku
Apa hari ini Nona ingin pergi ke suatu tempat? Tanya Yeri yang menghentikan cara makannya sembari berpikir. Sebaiknya tidak, aku ingin istirahat saja, jadi jangan menggangguku, mengerti? Tita Yan mutlak. Yeri mengiyakan, dia tidak bisa membantah permintaan Yen. Di tempat lain, 9 orang yang kini tengah duduk berhadapan dan hanya dipisahkan oleh sebuah meja bundar. Dengan seriusnya mereka membicarakan suatu rencana yang sudah mereka susun dengan sangat rapi sebelum datang ke New Zealand. Aneh, apa gadis itu sakit mata? Hampir semua fotonya menggunakan kacamata hitam. Cap Jimin bingung, mata gadis itu lemah seperti cahaya yang terlalu terang, makanya dia selalu menggunakan kacamata hitam ketika berada di luar ruangan. Jelas Ji. Young terkekeh dan diikuti yang lainnya kecuali Taeyong. Pria itu terlihat sangat fokus dengan berkas yang ada di tangannya. Baiklah, kita akan memulainya 1 jam dari sekarang. Seketika itu mereka semua kembali fokus dan memandang Taeyong. Kalian sudah tahu tugas kalian, jadi jangan sampai gagal. Lanjutnya mutlak. Mereka semua mengangguk paham dan kembali fokus pada kegiatan masing-masing. Kamar sudah di dalam, ucap Taeyong mengkonfirmasi. Lantai 2, pintu kamar berwarna coklat, setahu Jimin. Taeyong melangkah dengan pasti menaiki setiap anak tangga, diikuti Jungkook yang sedang mengawasi di belakangnya. Ketika sudah berada di depan kamar yang mereka tuju, Taeyong membuka pintu kamar. Taeyong menatap Jungkook sekilas. Jungkook tahu apa arti dari tatapan Taeyong. Dengan sangat cepat dia menendang pistol yang berada di tangan Yeri dan merebutnya dengan cepat. Yeri terkejut karena sekarang itu sudah berada di tepat di pelipisnya dengan Jungkook yang kini tersenyum penuh kemenangan. Kumohon jangan sakiti nona muda, perintah Yeri dengan mata berkaca-kaca. Jungkook urus wanita itu, perintah Taeyong tak menghiraukan permohonan Yeri. Aku lebih baik mati daripada harus memberikan kau menangkapnya. Wah, aku salah dengan kesetiaanmu, Nona. Bagaimana jika aku meminta nonamu itu untuk memilih siapa? Ujar Taeyong sedikit licik. Yeri terkejut dan panik secara bersamaan. Nona muda, apa kau setuju dengan pilihan pelayanmu ini? Jika kau setuju, maka dia akan benar-benar mati. Teriak Taeyong. Taeyong kembali diam untuk memastikan bahwa orang yang dia cari akan menampakkan diri. Teriak itu berhasil menghentikan pergerakan Jungkook yang tadinya akan, namun Taeyong tersenyum penuh kemenangan, kemudian membalikkan badannya melihat gadis yang kini tengah menatapnya penuh kebencian. Pilihan yang bagus, nona muda, ujar Taeyong sembari melangkah ke arah Yen. Kau cantik. Taeyong menyentuh pipi Yen dengan sensasi menggoda, sedangkan gadis itu diam menatap Taeyong penuh kebencian.
Ian bergerak gelisah, tatapannya beralih menatap Yeri yang dengan menahan sakitnya jongkok melangkah mengikuti mereka, sedangkan Tiffany mengeluarkan sebuah suntik dengan cairan berwarna hitam pekat, kemudian menyuntikkannya ke leher Yeri.